disebut medan naluri. Kalau minjam bahasa Al-Ghazali, ada naluri malaikat, Ya. ada naluri syaitan. TNU nggak buat itu, tapi ada takarannya tentunya, ya kan? Kalau motifnya jelek, jelas akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para tokoh dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Taklif wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. tubuh bisa mati, dia materi. Betul. Kenapa disebut kasar? Kasat mata. Ya. Karena tanah. Kenapa tanah? Karena asalnya dari tanah. Betul. Musuhnya haus, lapar, panas, dingin. Ya musuhnya, ya kan? Maka dia butuh kontemplasi. Caranya apa? Tahan-tahan. Ya kan? Tahan-tahan. Maka ada namanya puasa raga. Orang mau operasi, orang mau diet. Iya. Iya kan? Suruh puasa itu. Puasa raga. Nah Ramadan ini ya puasa raga, ya puasa naluri. Kata al-imsaknya tadi untuk merapalan juga kelamin. Iya. Nah kedua ada tubuh halus unsur gas atau al-jismul latif al-hawai. Kenapa disebut jism materi? Nanti bisa mati dia. Kenapa disebut halus tak kasat mata? Kenapa disebut gas fluktuatif? Ya kan? Disebut medan naluri. Kalau minjam bahasa Al-Ghazali, ada naluri malaikat, Ya. ada naluri syaitan, ada naluri sibak, buas, ada naluri ternak. Saya memaknainya dengan bahasa lain. Ini naluri kehadiran, malaikat yang ingin tampil hadir baik, ya kan? Ini naluri syaitani, ini perasaan, karena setan adalah makhluk yang paling pintar bermain perasaan. Ini buas, ini naluri keakuan. Keakuan. Aku. Oh iya. Ya, kalau cara film tukang bubur naik haji, misalnya Mang Jakiran kata takmir masjid nyumbang 1 juta, gitu. Mang Ahmad 2 juta, hamba Allah 10 juta. Asal lo tahu tuh, yang hamba Allah tuh gua. Berarti ada keakuan. Keakuan. Gua. Ya. Bener. Keakuan. Keakuan. Ada naluri kepuasan. Kepuasan itu syahwat tadi bahaya. Orang yang terlalu dominan naluri malaikatnya gampang ditipu. Susah dagang tuh orang. Karena dia nggak bisa nahan-nahan. Maka perlu ditahan-tahan, imsah. Tapi nggak ditahan sama naluri setan. Ya kan nanti ada konsep usulnya. Ada konsep usulnya kan. Iya. Ada konsep kontemplasi usul namanya. Nah, iya. Gitu. Kadang kita al-wusul ilallah kan repot. Kemana ini kan? Maka sambungin dulu kabelnya. Jadi kalau cara TV ini, kabel naluri ini sambungin. Ya gitu kan. Naluri setoni juga, kalau orang cerdas di naluri setoninya, maka sulit dibaca orang. Seperti setan yang sulit dibaca oleh manusia. Iya, contohnya. Dan kalau dia punya manajemen iblis, wah luar biasa. Manajemen iblis seperti apa? Nah iya, maksudnya dari karakter seton itu, maka muncul manajemen. Kan manajemen belum pernah hukum. Iya. Yang kena hukum tindakan. Betul. Nah sekarang iblis itu menggoda Nabi Adam. Nabi Adam kan ketipu halus. Iya. Iya kan? Walaupun sebenci apapun mukanya datar. Mas sulit dibaca orang. Iya kan? Dia tenang, mampu bermain pada perasaan.
Maka di sini muncul manajemen iblis ini. Manajemen iblis. Ya kan? Mau dibilang liberal bodo amat. Ini dalam arti coba kita dari manajemennya. Iblis itu eksekutor handal. Dia gigih. Mau gagal lanjut lagi, gagal lanjut lagi. Sampai puas. Sampai berhasil. Iya. Iya kan? Ya kan? Dan dia itu mampu mengkreat barang jelek jadi bagus. Kenapa kita NU nggak buat itu? Tapi ada takarannya tentunya. Ya kan? Kalau motifnya jelek, jelas akan kembali mengikuti iblis, jelas. Ya kan? Tapi kalau kita ngambil manajemennya saja, ya nggak apa-apa. Manajemen belum Karena pernah kita juga hukum. ambil yang baik ya. Iya. Kan biasanya kalau ada orang apa, ambil yang baik-baik ya, buang yang jelek-jelek kan. Iya. Ya, karena tindakannya jelek, motifnya jelek, gitu kan. Nah, ketiga ada naluri keakuan. Kalau naluri keakuannya terlalu tinggi, dia akan mudah mengeksploitasi. Ya kan? Ingin menguasai dan lain sebagainya. Tapi kalau seimbang dia tertahan, dia akan pemberani dan bijaksana. Tapi bijak sini juga. Iya, harus. Jangan sana doang. Harus sana sini lah, seimbang namanya juga Kiai. Nah, yang keempat ada naluri kepuasan atau disebut syahwat. Banyak orang bilang kita redam syahwat, kita hancurkan syahwat. Bahaya. Kalau orang tidak bersyahwat. Iya, tidak akan ada gedung bertingkat kalau nggak ada syahwat. Ya. Iya kan? Iya betul. Maka perlu kita netralkan, jangan dihancurkan. Kesian istri kan. Iya. Jadi kalau kelebihan hina, kalau kekurangan nggak pengen punya duit. Ini repot. Maka perlu ada yang namanya proses kutiba alaikumussyam. Itu. Kutiba alaikumussyam, bukan hanya raganya tapi energi-energi yang mengitarinya sebagai karyawanmu. Kan ini pelaku. Iya kan? Kalau ini kan pesuruh aja. Pesuruh. Iya. Pelakunya dari mana? Dari sini. Iya, dari sini. Sini ya kan? Iya. Itu kan gaib semua pelaku. Nah, maka ketiga ada tubuh halus unsur cahaya. Ini namanya otak kiri, otak kanan, ada nalar, ada sensasi, ada intuisi, ada feeling. Maka keseimbangan 4 titik di otak dan keseimbangan 4 titik di dada ketika itu dipolakan dan diimsakkan dan dimeditasikan, maka akan ada titik tengah. Titik tengahnya di sini namanya naluri kedamaian, daya hidup damai. Di sini ada insting kuat, maka dia akan cerdas dan melihat sesuatu pasti la'allakum tattaqun. Akan sesuai dengan SOP. SOP seorang hamba jelas. Khaliquna a'la minal makhluqi yazamuna ta'abbudun lil khaliqi. Jelas. SOP kan. Karena yang menciptakan wujud superior dibanding yang diciptakan. SOP-nya sudah sepantasnya, sewajibnya yang diciptakan menghambakan diri kepada yang menciptakan. Maka jelas tuh kalau kita minjem bahasa sholat, as-sholatu imaduddin. Ya kan? Sholat tiang agama. Agama maknanya 2. Agama sunnatullah, agama dipandang sebagai sunnah syariah. Sunnatullah itu hukum kejadian, sunnah syariah itu hukum penyikapan. Atau al-hukmu at-takwin dan al-hukmu al-amali. Maka sholat adalah penopang hukum kejadian dan hukum penyikapan yang harus ditopang dengan 3 rukun qauli fi'li qalbi. Maka sunnatullah kita ini sebagai hamba, hakikatnya sebagai hamba, maka sunnatus syariahnya sudah seharusnya kita melakukan penyembahan yang harus dilakukan dengan pola 3 rukun.
hati, kolbu, kauli, fi'l. Apapun di dunia ini, kenapa sholat jadi tiang betul? Ya iya, coba. Manusia dilahirkan, ada hukum kejadiannya kan? Iya, Ada hukum penyikapannya? betul. Ada. Manusia pasca Nabi Adam melahirkan. Logika hukum kejadian, yang melahirkan pasti lebih berjasa dibanding yang dilahirkan. Maka sudah sepantasnya yang dilahirkan melakukan pola SOP. Kepada yang melahirkan. Antara dengan pola 3 rukun. Qauli, fi'li, qalbi. Semuanya pasti la'allakum tattaqun. Maka orang yang tattaqun ini sudah pasti terbiasa dalam keadaan suci. Ini logis. Ya kan? Betul. Logis ini. Apalagi bagaimana puasa membangun peradaban, jelas dong dari konsep takwanya. Jadi Islam itu peradaban. Betul. Ya kan? Jadi ketika puasa ini la'allakum tattaqun, kita pindah ayat deh. Ya apa, walau anna ahlal qura aman wattaqau lagi. Kalau seandainya ahli penduduk PWNU, ya misalnya ya kan, amanu, beriman dalam melaksanakan amanah sesuai dengan ke-NU-annya. Kalau lembaga Ta'lif wan Nasyr sesuai SOP-nya, dia menjalankan amanat itu dan dalam bidang apapun dia kembali aman, wattaqau, dan dia takwa sesuai dengan petunjuk perintah dan petunjuk larangan dalam bidangnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ansornya begitu. NU-nya apa namanya? Lembaga-lembaganya aman wattaqau. Semua Mana? dengan pola lintas tugas, nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na, beda-beda. Ini penduduk peradaban. Betul. Tapi maka konsepnya adalah bagaimana membangun tadi, jadi puasa itu adalah tirakat laku. Tirakat laku hidup. Laku hidup. Ya kan? Jadi syariat itu semua adalah panduan. Pertama syahadat, ya kan? Betul. Syahadat jelas itu pola keimanan. Kedua sholat. Sholat itu manajemen konstitusi kehidupan. Ya kan? 3 tirakat laku. 4 zakat misalnya, ya tirakat sosial lah. 5 itu tirakat perjalanan. Haji. Bukan made in Saudi. Repot ya.